Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kita mau katakan lagi pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri ada dalam hidup, meskipun duri dalam dagingku, kami mau tetap percaya. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kita tidak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Tuhan mengangkat kita, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Yang selalu ada buat kita. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam
setia. Dalam lembah kelam Dia selalu ada bagi kita. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang kami sembah. Dalam Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini kami naikkan puji syukur dan makasih. Buat kemurahan dan kasih Bapa, Engkau senantiasa memelihara kami, Engkau memberkati kami sehingga pada sore hari ini Engkau boleh menghimpun kami, berhimpun di tempat ini, di rumah-Mu ya Tuhan. Kuserahkan hati dan pikiran kami Tuhan, karena kami sebentar akan menerima berkat-berkat firman-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, kami tadi telah memuji-muji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, semoga persembahan puji-pujian kami berkenan di hadapan Engkau. Ya Tuhan, kuserahkan hati dan pikiran kami Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuserahkan pada Engkau Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu membuka hati kami, firman-Mu menguatkan kami, untuk kami tetap setia dalam Engkau. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan dalam kehidupan kami seringkali menghadapi masalah-masalah, mungkin menghadapi sakit dan sebagainya ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Engkau juga berkali-kali menolong kami, Engkau menyembuhkan kami, juga dalam menghadapi masalah Engkau menguatkan kami ya Tuhan, supaya Tuhan bukan kami terhindar dari masalah, tetapi Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi masalah itu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami. Tuhan terima kasih, kuserahkan hati dan pikiran kami, ampunilah kami Tuhan, supaya firman-Mu dapat termaterai dalam hati kami, supaya dalam langkah hidup kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada sore hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, kita akan mempelajari firman Tuhan dengan satu tema, ada masa 0%. Kita buka dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Bapak Ibu menyimak, pembaca ayat akan membacakan ayat untuk kita semua dan kita akan coba mengulas mengenai masa 0% ini. Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan baca. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu berkatalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawa bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anak dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, Amran dan Yokebed.
Ini adalah orang tua dari Musa. Ada masa yang tidak baik bagi mereka ketika mereka melahirkan Musa. Amram dan Yokebed ini punya tiga anak. Jadi yang pertama Miriam dan kemudian Harun, keduanya lahir dalam masa-masa yang memang tidak seperti kita, Bapak Ibu. Ya. Miriam dan Harun lahir ketika ada di perbudakan di Mesir. Tetapi ketika Musa lahir berbeda dengan kedua kakaknya. Karena pada saat itu ada satu maklumat, ada satu peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Mesir bahwa semua anak harus dibunuh, semua anak laki-laki. Dan itu menjadi satu ketakutan. Hari ini kita belajar ada masa 0% Bapak Ibu ya. Saya sekedar memberikan satu gambaran terlebih dulu sebelum kita masuk pengertian. Ini menurut catatan dari jwak.org ya. Jadi tulisan Rabi kuno. Sekedar menjadi gambaran saja Bapak Ibu, bukan kebenaran. Karena ini pun juga tidak kebenaran mutlak. Tapi saya sekedar memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Ya. Jadi selisih umur Miriam dengan Musa itu 7 tahun. Kemudian Harun dengan Musa 3 tahun. Ya. Jadi bisa bayangkan ya. Bisa bayangkan, maksud saya begini, ada masa 0%. Kalau kita melihat dari kisah ini, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Dia tahu anak ini cantik, ya, tapi belum dikasih nama sama Amram dan Yokebed. Maka selama 3 bulan adalah masa kekuasaan orang tua untuk memelihara anak itu. Ada di dalam kuasanya. Tapi setelah itu, 3 bulan berikutnya dia tidak bisa menyembunyikan. Ayat 3 berkata ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruh peti itu di tengah-tengah Tibrau, di tengah-tengah laut, di tepi sungai Nil. Sejak saat itulah masa 0%. Masa di mana kedua orang tua tidak punya kuasa lagi untuk menjaga anaknya. Dan tadi firman Tuhan berkata, maka kakak perempuan Miriam yang baru umur 7 tahun mencoba mengetahui. Bayangkan anak masih kecil melihat adiknya dimasukkan ke dalam peti pandan dan kemudian dia lihat dari jauh. Apa yang akan terjadi? Semua tidak punya kuasa. Ayahnya tidak punya kuasa. Kakaknya pun yang umur 7 tahun, ini sekali lagi ini bukan kebenaran, tapi saya sekedar memberikan kepada Bapak Ibu ya satu gambaran. Tidak punya kuasa apa-apa. Jadi ada masa 0% Bapak Ibu. Adalah masa dan waktu ketika kita tidak punya kuasa sedikit pun akan sesuatu hal. Saya ngalami Bapak Ibu. Ketika saya pindah di tempat ini, saat itu anak saya yang nomor 1, ya, itu baru kelas SMA kelas 1. Saya bawa anak saya yang kedua, kalau nggak salah kelas SD itu ya, kelas 4 itu saya bawa. Saya nggak punya kuasa apapun terhadap anak saya yang di Bogor. Sementara istri saya kerja di Jakarta.
Dia tinggal sendirian di rumah. Dan di Bogor itu Bapak Ibu setiap hari hujan. Dan kalau sudah hujan, derasnya luar biasa. Anak saya, ya walaupun SMA dia berangkat sendiri, makan sendiri, ya. Sementara istri saya kadang-kadang pulangnya memang setiap hari pulang, tapi pulangnya itu malam, jam 9 baru malam. Ada masa di mana saya 0%. Dan masih banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita di mana kita tidak punya kuasa apa-apa. Sama seperti kedua orang tua dari Musa ini, dia nggak punya kuasa apa-apa. Ya, nggak punya kuasa apa-apa. Jadi orang tua saudara Musa tidak punya kuasa apapun ketika Musa berumur 3 bulan. Tapi bukan berarti dia tidak punya iman. Disinilah letaknya Bapak Ibu. Disinilah letaknya. Bagaimana keterbatasan kita ini kemudian ini yang disebut berserah, bukan pasrah. Berserah Bapak Ibu. Karena nggak sanggup apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman hidup saya, bagaimana pengalaman Bapak Ibu juga mengalami keadaan-keadaan semacam ini ketika tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, ini yang mau saya sampaikan, saat kita tidak punya, saat kita ada di masa 0%, adakah iman kita juga menurun seperti gambar ini? Saat kita tidak punya kekuasaan apa-apa, alangkah konyolnya kalau iman kita juga turun. Mendekati 0. Kalau masa itu masa 0 karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula Amran dan Yokebed ketika tahu ini masa yang tidak baik. Tidak bisa menyembunyikan karena anak ini terus nangisnya kenceng 3 bulan lebih, kenceng sekali. Gak bisa. Sudah larungkan aja ke laut. Gak punya kuasa apa-apa. Ya, mungkin ada di antara kita yang punya anak ini ya. Sekarang mungkin anak bersama dengan kita loh. Kita punya kuasa terhadap anak itu. Tapi suatu hari nanti anak itu akan pergi. Dan kita gak punya kuasa apa-apa. Gak punya kuasa apa-apa. Ngalami kan? Ya, entah itu anak itu kos, nggak punya kuasa apa-apa kita. Entah itu anak itu pergi untuk bekerja, nggak punya kuasa apa-apa. Kita didesak oleh satu keadaan di mana kita punya masa 0%. Tapi alangkah memprihatinkannya kalau ternyata iman kita pun juga turun. Yokebed seorang perempuan yang tentu punya hubungan emosional dengan anak yang dilahirkannya. Walaupun seorang ayah juga begitu Bapak Ibu ya. Pasti dia punya hubungan emosional. Tapi seorang wanita, seorang ibu itu sangat berbeda. Dia nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan dia lebih memilih diam. Tapi kita melihat itu bukan berarti dia tidak punya iman. Ya. Ada saya lihat di sini beberapa saudara kita yang punya anak yang sekarang punya kekuasaan ya. Kamu jangan gitu loh ya. Ayo makan. Apalagi banyak larangan kan. Ayo mandi. Kita punya kuasa, tapi suatu hari nanti kita nggak punya kuasa apa-apa. Ada yang SMA sudah pergi dari orang tuanya. Ya. Kalau sudah besar mungkin agak sedikit aman kita. Tapi kalau yang sudah maksudnya SMA, sudah SMA kelas 1 dari SMP kemudian SMA-nya pergi keluar kota.
Ada di situ ada masa 0% kita ngalami. Tapi jangan sampai kita tidak punya iman. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita melihat di sini ada masa 0% juga. Jadi bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa itu ketika berjalan di padang gurun dan Allah memberi mereka makan. Keluaran 16 ayat 35. Keluaran pasal 16 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Amin. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Masa 0% itu 40 tahun lamanya mereka tidak menanam karena mereka sedang ada dalam perjalanan di padang gurun. Gak mungkin menanam. Jadi masa 0% dari orang bangsa Israel 40 tahun lamanya. Kalau tadi Amran dan Yokebed itu punya masa 3 bulan. Sekarang 40 tahun Bapak Ibu. Bagaimana ketergantungan bangsa Israel kepada Allah di mana dia betul-betul tidak punya kuasa. Yang mereka lakukan adalah berjalan berdasarkan tuntunan, kalau siang itu tuntunan awan, kalau malam tuntunan tiang api, kemana diajak pergi, di situ kita pergi. Orang Israel 40 tahun lamanya mereka berjalan dalam kondisi demikian, tidak punya kekuasaan apapun. Mereka tidak bisa menanam. Pagi-pagi mereka harus memungut mana yang seperti ketumbar gitu ya. Rasanya manis, madu. Mereka harus pungut sesuai dengan kebutuhan. Firman Tuhan katakan, mereka betul-betul tidak punya kuasa, tidak bisa mencangkul, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Yang penting mereka berjalan. 40 tahun lamanya makan mana. Punya kuasa? Mbak Pipit tak kasih nih. Seminggu makan tempe tok. Saya yakin hari ke-10 mungkin dia masih bisa, tapi hari ke-11 protes dia. Saya saja waktu ke Pulau Leti Bapak Ibu, hampir 2 minggu ya ke Pulau Leti. Setiap hari makan ikan. Setiap hari loh. Saya melihat sendiri nelayan itu perpuluhan Bapak Ibu. Saya melihat sendiri nelayan itu perpuluhannya ikan. Begitu dia sudah pagi-pagi karena ini gereja, itu laut. Kemudian saya datang ke sana. Saya lihat, saya nongkrong di situ, mereka menghitung. Betul-betul mereka menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia enggak menghitung, oh ini ikannya bagus, saya jual. Enggak begitu. Berdasarkan hitungan aja, 1, 2. Begitu yang ke-10 ditaruh. Begitu udah selesai, dibawa ke gereja. Pak, perpuluhan. Bayangkan tiap hari kami dapat ikan, mau diapain? Pagi di balado, siang digoreng, sore dikecapi, besoknya lagi juga begitu. Masa 0%. Aku pengen tempe, nggak bisa, ini loh wes disodorno. Bayangkan sekarang 40 tahun loh Bapak Ibu. 40 tahun mereka makan mana. Dan memang ada satu masa mereka protes pengen daging. Dan kemudian diberi makan daging. Sebulan penuh mereka makan daging. Berlimpah dengan daging. Tapi setelah itu makan mana lagi. Saya yakin keadaan ini pernah terjadi dalam hidup kita sehingga kita berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ada masa 0%. Tapi keadaan ini adalah keadaan, saya tidak mengatakan keadaan kritis Bapak Ibu ya, tapi keadaan ujian iman kita Bapak Ibu. Saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita menaruh percaya kepada Tuhan.
bukan kebetulan kalau saat itu kemudian putri ya, termasuk putri Firaun ya, perempuan-perempuan Mesir itu kemudian ada di situ, sedang mandi di situ. Dan kemudian mendengar suara tangis, dan kemudian diambilnya pandan itu, kotak itu. Diikuti, Miriam ikut. Seorang anak yang umur 7 tahun yang tidak mengerti apa-apa, ikut. Disitulah Bapak Ibu kemudian masa 0% ini kemudian selesai. Karena bisa diperbuat oleh Miriam. Ketika putri-putri itu mengangkat gitu ya. Kemudian dia datang. Butuh inang penyusu. Ya karena mereka kan tidak tahu kalau ini orang Israel itu tahu ini. Karena putri Firaun itu tahu keadaan tidak boleh. Tapi dia tahu dan melihat anak ini cantik. Disitulah kemudian firman Tuhan berkata, timbul belas kasihan terhadap anak ini. Allah yang bekerja di saat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi Allah bekerja, sekali lagi Allah bekerja karena melihat iman kita. Ya, ini yang disebut sebagai sinergium. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi jangan turun iman kita, jangan kendor iman kita di saat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, tolong dibaca Yosua 5 ayat yang ke-12 ya. Yosua 5 ayat yang ke-12. Yosua pasal 5 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Mulailah kemudian Tuhan bekerja. Tuhan bekerja di masa 0%, Tuhan bekerja di masa mulai naik. Yang mampu kita lakukan. Firman Tuhan tadi berkata, setelah itu kemudian mana berhenti. Kenapa berhenti? Karena sudah bisa macul. Karena sudah bisa memungut hasil dan kemudian panen, mereka makan hasil dari pertanian itu. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana jika kita mengalami masa 0% ini? Ya, ini saya coba ambil satu kisah yang berbeda, Bapak Ibu. Ketika Amran dan Yokebed tidak bisa berbuat apa-apa, ya udahlah. Apapun yang terjadi dia pasrah. Dilarungkannya anak itu. Tapi masih bisa dia lakukan sesuatu walaupun itu 0% juga karena dia utus si Miriam yang baru berumur 7 tahun. Kamu lihat ya, ketika dilihat kan nggak mungkin dia, karena di pinggir dari sungai itu Bapak ya, sungai Nil itu hanya di pinggir aja. Kalau toh terjadi sesuatu terhadap anak ini di pandan itu, entah itu tenggelam, bocor dan lain sebagainya, ya dia nggak bisa berbuat apa-apa karena anak perempuan umur 7 tahun. Sekarang coba kita lihat ya. Andai kata kita mengalami seperti masa alami di Stefanus ini. Baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan 60. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, mereka sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia.
Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin Bapak Ibu. Ada masa 0% yang dialami oleh Stefanus, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu bisa melihat masa 0% dialami oleh Stefanus ini. Ya, sebenarnya nyaris dia lolos, nyaris tidak dihukum. Ayat 54 berkata, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, artinya kesaksian dari Stefanus, sangat tertusuk hatinya. Artinya dia tergerak hatinya. Dia menyadari kesalahannya mahkamah itu. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Nyaris di situ, tapi kemudian Stefanus yang penuh dengan roh menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan kemudian dia berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ini yang menimbulkan mereka kemudian marah karena Allah diduakan. Apa yang terjadi? Dari masa 100% kemudian langsung turun ke 0%. Stefanus kemudian dianiaya, Stefanus kemudian mereka menutup telinga dan kemudian menyerbu dia, menyeret dia, kemudian menimpali dengan batu terus. Stefanus 0% tidak punya kuasa apa-apa. Ini banyak terjadi oleh gereja-gereja yang dianiaya Bapak Ibu. Saya melihat satu kesaksian luar biasa ya. Ketika gereja ditutup, ketika gereja mengalami penganiayaan, ya memang ada beberapa video yang gereja melawan, pendetanya melawan, tapi ada yang kemudian diam. 0% di situ. Stefanus pun juga begitu. Ya. Bapak Ibu kalau mengalami ini, Stefanus adalah orang yang menyaksikan Stefanus adalah murid Tuhan yang betul-betul mengasihi Tuhan, ya. Ketika kemudian ditimpa dengan batu, kan mengharapkan mukjizat, ya kan? Tuhan, mukjizatmu terjadi Tuhan supaya orang-orang semua ini melihat kuasa Tuhan. Dia pengen batu itu kemudian dilempar. Dan ternyata berubah menjadi onde-onde Bapak Ibu. Plung, ya asik. Wah, saya yakin semua orang langsung berlutut menyembah Tuhan Yesus. Tapi 0%. Tuhan tidak menjawab. Ya, Tuhan tidak berbuat sesuatu apapun. Sekali lagi, Tuhan tidak berbuat sesuatu apapun. Dia terima itu. Dan Stefanus hanya bisa berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Akhirnya mati. Bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku ketika mengalami hal-hal yang tidak baik dan Tuhan diam, masa 0% ini. Tapi kita melihat satu kejadian ini Bapak Ibu. Ada masa 0% bagi Stefanus, tetapi imannya tetap 100%. Dia katakan di sini, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ketika dia sambil berseru, saya yakin batu-batu itu tidak pernah berhenti. Terus sampai orang itu mati, karena itu adalah hukuman bagi mereka yang orang Yahudi. Itu begitu Bapak Ibu. Mahkamah Agama kok ini. Ketika seorang menduakan Allah, ada Allah yang maha besar dan kemudian ini Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Wah, marah dia. Allahku disekutukan, marah.
Dan kemudian hukumnya adalah menimpali sama seperti perempuan yang berzina itu. Harusnya perempuan yang berzina itu dilempari batu sampai mati. Tapi untung ada Tuhan Yesus yang kemudian berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar perempuan ini untuk pertama kali. Tidak ada seperti itu. Ini mahkamah agama terus menerus sampai dia berlutut dan kemudian berseru, Yesus terimalah rohku, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu ia meninggallah ia. Tidak dapat berbuat apa-apa Bapak Ibu. Saya yakin banyak kejadian dalam hidup kita masuk dalam masa 0%. Ya, tapi pujian tadi berkata, berkali-kali Tuhan tolong, berkali-kali Tuhan kuatkan. Ketika aku ada di lembah, Engkau ada di situ Tuhan. Ketika aku punya rasa sakit, Engkau ada di situ Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Wah, luar biasa. Di saat kita tidak punya kekuasaan apapun, jangan sampai kita masuk dalam masa 0%, tapi kita punya iman yang juga merosot. Stefanus mengalami keadaan ini dan tidak tergoyahkan imannya, tetap 100% kepada Allah. Dia tetap menaruh harap kepada Tuhan sekalipun akhirnya dia harus meninggal. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, satu contoh lagi. Selain Stefanus, belajarlah dari masa 0% Yosafat. Ini menarik Bapak Ibu. Kita perhatikan ayat 12, tapi kita baca 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Apa yang dilakukan Yosafat? Coba ayat 12 berkata. Ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kami gak punya kekuatan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. 0%. 0% Bapak Ibu. Tapi kemudian ayat ini ditutup dengan ayat 12 berkata, tetapi mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Ya. Kami tidak punya kekuatan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Satu laskar yang besar menyerang dari depan. Satu laskar menyerang dari belakang. Satu laskar menyerang dari samping kanan. Satu laskar menyerang dari samping kiri. Aduh, kejepit ini. Gimana ini terjepit? Ya mungkin Bapak Ibu juga ngalami kan. Persoalan satu datang belum selesai, persoalan lain datang, persoalan tambah datang. Waduh. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi mataku tertuju kepada Allah. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu setelah datang persoalan dari depan, datang persoalan dari belakang, datang persoalan dari samping, datang lagi persoalan dari samping. Dan kemudian Bapak Ibu kemudian menjadi pasrah. Ya, dalam pengertian pasrah itu tidak menaruh harap kepada Tuhan. Bukan berserah kepada Tuhan, tapi pasrah. Pasrah terhadap nasib. Aku tak sanggup lagi
menerima wadah. Tapi tetap mata Bapak Ibu harus tertuju kepada Allah yang hidup. Amin. Ya, walaupun kita tidak punya kekuatan, walaupun kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, ada masa 0%. Tapi disitulah bukan berarti kita juga akan hancur iman percaya kita. Yosafat tahu apa yang dilakukan. Dia taruh matanya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, ini satu pelajaran. Baik dari pelajaran Amran dan Yokebed. 3 bulan lamanya. Dia punya kekuasaan, tapi setelah itu dia tidak punya kekuasaan. Imannya tidak goyah. Ya, imannya tidak goyah. Begitu pula dengan Yosafat, begitu pula dengan Stefanus. Dia tetap menaruh harap kepada Tuhan sekalipun dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ada masa-masa di mana kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita merenungkan hal ini. Selama kita tinggal dalam dunia ini, ada masa 0% di mana kita tidak mampu berbuat apa-apa terhadap sesuatu yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kita berdoa Bapa kami, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan ucapan syukur melimpah dari hati kami, karena Engkau Tuhan Allah yang setia, Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Urapilah hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga ketika hamba memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, kuasa-Mu turun Tuhan atas anak-anak-Mu ini, baik yang ibadah online maupun yang ada di tempat ini. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kiranya Allah Bapa memberkati dalam rumah tangga Bapak, Ibu dan Saudaraku. Allah Bapa memberkati di dalam usaha pekerjaan. Allah Bapa memberkati di dalam keluarga Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan.
bahkan anak cucu dimanapun berada, di dalam kekuasaan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Ya Bapa, inilah hidup kami, pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Dia selalu ada bagi kita. Dalam lembah kelam